Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salata abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuh wa antal haya ilaihi wa likulli karbin adim fafarij anna ma nahnu bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasal kurama wal fudala pada para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang insyaallah penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat melaksanakan rutinitas insyaallah mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kegiatan rutin yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kajian ini insyaallah mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih-lebih mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal yang khusus untuk memuliakan datangnya bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu dapat mengsyiarkan, menghidupkan amaliyah sunnah-sunnah dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hasabakumullah, mari kita teruskan kajian kita tentang kemarin adalah bab tentang sabar. Insyaallah hadis yang kita baca adalah hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharani amin ya rabbal alamin. Kama qala syekhuna wa murabbi ruhina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri bahwasannya ada sebagian manusia dari sahabat Ansor sa'alu Rasulullah, mereka meminta sesuatu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, kemudian Rasul memberikan apa yang diminta oleh para sahabat Ansor. Summa sa'aluhu, ketika mereka sudah diberi oleh Rasulullah kemudian mereka meminta lagi. Fa'atahum, Rasul juga memberikannya lagi. Hatta nafidama indahu, sehingga apa yang ada di sisi Rasulullah, apa yang ada pada Rasulullah itu habis. Karena apa? Diminta oleh sebagian dari sahabat Ansor. Faqala lahum hina anfaqa kullama syai'in biyadihi, kemudian Rasul berkata kepada mereka ketika anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi, aku menginfakkan segala sesuatu yang ada pada diriku, ma yakun indi, sehingga aku tidak mempunyai apa-apa, min khairin, dari sebuah kebaikan, falam addakhirahu ankum, saya tidak mempunyai simpanan buat kalian lagi. Wa may yasta'fif yu'affahullah. Kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang mencegah dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari hal itu. Wa may yastaghni yughnihimullah. Dan barang siapa yang merasa cukup
atas apa-apa yang ada dalam dirinya, maka Allah akan memberi sebuah kecukupan. Wa may yatasabbar yusabbihullah, dan barang siapa bersabar maka Allah akan memberi dalam hatinya sebuah kelapangan, kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Ini intisarinya di sini. Dan tidak ada suatu apapun yang diberikan terhadap seorang hamba yang lebih baik melainkan yaitu sifat sabar. Ini ada sebuah cerita seperti itu. Para sahabat Ansor selalu minta sesuatu yang ada dalam diri Rasul, diberikan, minta lagi, diberikan, sehingga Rasul tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan lagi kepada sebagian dari sahabat Ansor. Kemudian Rasul berkata, barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga dari hal itu. Dan barang siapa yang merasa cukup atas sesuatu yang telah dimilikinya, maka Allah juga akan menyukupinya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan orang yang hidupnya selalu meminta-minta itu besok fi yaumil akhirah dia nanti terkenal ataupun masyhur, dapat dilihat wajahnya itu, wajah dari daging wajahnya itu nanti akan hilang separuh. Itu ciri-ciri orang yang selalu meminta-minta. Nah, makanya iffah, menjaga muru'ah, ya, menjaga kehormatan, jangan sampai jadi orang yang selalu meminta-minta. Bersabarlah, karena sabar merupakan pemberian Allah yang amat luar biasa, kebaikan yang tiada tandingannya. Ini pesan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nomor 3 diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'minin. Heran sekali, sungguh sangat heran, li amril mu'minin, terhadap keadaan orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khairun, seluruh urusannya khairun, itu merupakan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan tidak ada dari seorang pun orang-orang yang mukmin yang mendapatkan kebaikan, in asobatuhu sarra'u syakara, ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, sarra syakara, dia langsung bersyukur kepada Allah. Inilah dan salah satu keadaan yang istimewa, kebaikan yang sangat istimewa yang diberikan kepada Allah terhadap orang yang mukmin, salah satunya adalah ketika dia mendapatkan kebahagiaan, syakara, seraya dia langsung bersyukur. Fakana khairan lahu, itu merupakan hal yang amat baik bagi siapa? Bagi dirinya. Wa in asabathu darra, dan ketika dia diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, kesempitan, apalagi ya kan, sesuatu cobaan yang membuat dia itu gundah gulana, apalagi ya kan, bersedih dan lain sebagainya, sabaro, dia langsung bersabar, mengembalikan apapun yang terjadi di sisi Allah. Fakana khairan lahu, itu merupakan keadaan yang amat baik bagi dirinya. Nah ini, jadi apa-apa ketika kita mendapat sebuah kebahagiaan,
maka yang lebih baik tak lain adalah sifat bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita sedang diuji oleh Allah dengan sebuah kesukaran, kesedihan dan lain sebagainya yang berupa sesuatu yang membuat kita itu merasa sedih, maka keadaan yang paling baik bagi dirinya adalah bersikap sabar. Memang dua hal ini mungkin mudah untuk diucapkan, sering kita dengar, tapi untuk melakukan dalam setiap amaliyah harian kita perlu belajar dan perlu belajar. Jangan berhenti. Menerapkan sifat syukur amat sulit, iya memang sulit. Menerapkan sifat sabar amat sulit, iya amat sulit. Karena syukur dan sabar itu merupakan dua tendensi ketika manusia dapat mengamalkannya, maka salah satunya adalah dapat membentuk kesempurnaan iman dari setiap muslim. Karena apa? Karena ada di dua sifat ini. Makanya amat sulit, tapi perlu kita belajar bersama-sama. Jangan putus asa. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Hadis yang keempat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, beliau berkata, lamma sakulan Nabi, ketika Rasulullah itu sudah merasa berat akan sakitnya, ja'ala yadghashahul karbu, dan Rasul merasa diliputi keadaan yang amat luar biasa. Apanya? Kedukaannya. Rasul merasa dirinya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam keadaan itu, faqalat Fatimah, putri beliau berkata, Fatimah berkata, wa karbah abatahu, kalau bahasanya itu wahai ayahku, seperti itu. Wa karbah abatahu, aduh ayahku. Faqala laisa ala abika karbun, ketika Fatimah itu mengatakan seperti tidak tega melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakit yang dialaminya, ketika Fatimah berbicara seperti itu, Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, laisa ala abika karbun, ingatlah, setelah aku mengalami hal seperti ini, aku tidak akan pernah mengalami keadaan duka seperti ini. Artinya apa? Rasul meninggal dunia. Aku, ketika nanti aku meninggal dunia, aku tidak akan merasakan hal yang seperti ini. Ba'dal yaum, setelah hari ini. Artinya apa? Meninggal. Falamma mata, ketika Rasulullah meninggal dunia, qalat Fatimah berkata, ya abatahu ajaba rabban da'ahu, ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayahku, aduh ayahku, ajaba rabban da'ahu, yang Tuhannya itu pasti akan mengijabah doa-doanya. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, do ayahku, surga firdaus itu menjadi tempatmu. Ya abatahu ila Jibril, wahai ayahku, kepada malaikat Jibril, nan'ahu, kami akan mengabarkan berita duka ini. Falamma dufina, dan ketika Rasulullah dikebumikan, qalat, Fatimah pun berkata, atabat anfusukum antahtau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turabah. Bagaimana mungkin wahai para sahabat, dirimu merasa tega ketika menguburkan jasad mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat wajah-wajah kalian tidak merasa sedih ketika kalian mengebumikan jasad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Seperti itu. Karena apa? Para sahabat tahu diajarkan oleh Rasulullah untuk bersifat atau bersikap tegar. Artinya apa? Bersabar, mengikhlaskan kepergian daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita dilarang untuk menangisi misal orang-orang yang kita cintai, keluarga, bukan. Artinya apa? Sifat ikhlas ini kita kembalikan bahwasanya seluruhnya akan kembali kepada Allah, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat ketika para sahabat mengebumikan Rasulullah. Fatimah tidak melihat tampak raut wajah sedih dari para sahabat itu. Karena apa? Para sahabat tahu saya diajarkan Rasulullah untuk bersifat sabar. Loh, ini amat luar biasa. Ya Allah. Sabar dan sabar. Hadis yang kelima. Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Haritha maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Zaid, Usama bin Zaid bin Haritha maula Rasulullah, itu merupakan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi, dan kekasihnya, wa bani hibbi, dan anak dari kekasihnya. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengirim kabar kepada Rasulullah, annabni, apa isi kabarnya? Annabni qad ikhtudira fashhadna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku itu nanti sebentar lagi akan menemui ajalnya. Fashhadna, maka aku pinta darimu, saksikanlah. Artinya apa? Rasulullah disuruh untuk datang. Fa arsala yuqri'us salama wa yaqul, akan tapi Rasul tidak bersedia dan Rasul itu mengirimkan salam kepada putrinya. Wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Dan salam itu berisi apa? Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya bagi Allah adalah apa-apa yang dibuatnya, walahu ma a'ta, dan sesungguhnya kepada Allah adalah sesuatu yang diberikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma, dan setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti sesuatu itu berwaktu. Artinya apa? Artinya apa? Mempunyai batas waktu tertentu. Contoh manusia mempunyai batas umur tertentu. Dunia pun juga sama. Selain Allah semuanya mempunyai batas waktu tertentu. Fal tabsir wal tahtasib, oleh karenanya bersabarlah engkau wahai anakku, wal tahtasib, dan carilah ridho wahai anakku. Ketika Rasulullah mengirimkan salam seperti itu, putrinya pun berkata, fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha. Fa arsalat ilaihi, putri Rasulullah mengirimkan salam kepada Rasulullah lagi. Tuqsimu alaihi, sumpah demi engkau. Salam pertama tidak mau hadir. Ketika tidak mau hadir, putri Rasulullah mengatakan atau salam lagi kembali. Tuqsimu alaihi, sumpah demi engkau, layatiyannaha, datanglah. Faqama mahu, kemudian Rasul berdiri dan bersama beliau siapa? Wa ma'hu Sa'ad bin Ubadah, pergi bersama Sa'ad bin Ubadah
wa Mu'ad bin Jabal, la Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, wa rijalun, dan beberapa orang laki-laki. Farufiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, as-sabiyu fa'aqadahu fi hijrihi, putra yang mau meninggal tadi, ya kan, dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqadahu fi hijrihi, dan Rasul memangkunya. Wa nafsuhu taqaqu, dan bayi itu atau anak laki-laki itu dalam keadaan nafasnya terengah-engah. Fafas ainahu, dan matanya itu mengeluarkan apa ya istilahnya itu ya, air, berair. Faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadza. Gini. Fafadat ainahu, ketika Rasul melihat keadaan bayi atau anak laki-laki yang dipangku tadi dengan nafas terengah-engah, fafadat ainahu, kemudian tidak terasa mata Rasulullah itu mengeluarkan air, menangis. Ketika Rasul menangis melihat keadaan anak laki-laki yang dipangkunya tadi, kemudian sahabat Sa'dun berkata, ya Rasulullah, apa ini? Artinya kaget, Rasul kok menangis? Nah, seperti itu. Ya Rasulullah, mahada, apa ini? Faqala, dan Rasul pun menjawab, hadihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Wahai Sa'ad, ini merupakan rahmat yang diberikan Allah, yang dijadikan Allah atas hati-hati dari hamba-hambanya. Artinya apa? Hamba-hambanya diberi sebuah rahmat supaya mempunyai hati yang istilahnya itu apa ya, perasaan empati, perasaan simpati. Ketika kita melihat anak kita, saudara kita, cucu kita, ketika mau dipanggil oleh Allah, hatinya merasa istilahnya rahmah, bukan tidak menerimakan, tapi berbelas kasih, sehingga Rasul itu menetaskan air mata. Pikir saat, padahal Rasul mengajarkan untuk bersabar. Mengapa kok Rasul menetaskan air mata? Ini bukan bentuk tidak sabar, tapi ini rahmat dari Allah yang dijadikan untuk hati-hati orang-orang mukmin. Nah, ini merupakan sebuah hadis tentang hubungannya dengan sabar. Fi qulubi man syaa min ibadih. Sifat rahmat tadi diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang mau diberikan oleh Allah, yang Allah suka. Wa inna ma yarhamullah min ibadih, dan sesungguhnya Allah juga berbelas kasih terhadap hamba-hambanya yang bagaimana? Ar-ruhama, hamba yang mau mengasihi. Ketika engkau ingin dikasihi Allah, jadilah hamba yang selalu mengasihi, bukan jadi hamba yang selalu menghakimi, bukan jadi hamba yang tidak mau mengakui kesalahan, bukan jadi hamba yang mau menang sendiri. Akan tetapi ketika engkau ingin dicintai, ketika engkau ingin dirahmati, dibelas kasih oleh Allah, jadikan diri kita sebagai ibadun min ibadihi ar-ruhama, hamba yang mengasihi terhadap sesama. Nah, ini hadis yang ke-6. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum. Ini hikayah, cerita. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja, fi man kana qablakum, yang hidup sebelum kalian. Ada seorang raja dulu, berarti ini di zaman sebelum Rasulullah.
Wa kana lahu sahirun, raja itu mempunyai tukang ahli sihir. Falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu faba'ath ilayya gulaman wa'allimhu as-sihra. Kemudian ahli sihir itu mengatakan kepada raja, wahai raja, aku sudah tua, mohon kirimkan seorang pemuda untukku, akan ku beri dia ilmu tentang sihir, akan ku ajar dia ilmu tentang sihir. Artinya dia ingin merekrut penerusnya, karena dia merasa tua. Faba'asa ilaihi gulaman, dan raja itu mau, dia mengirimkan seorang pemuda, yu'allimhu, seorang pemuda yang diajarkan ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Ketika pemuda ini mau ke rumah tukang sihir tadi, tiba-tiba dia di jalan itu bertemu dengan seorang pendeta, rahib. Faqa'ada ilaihi, dan dia duduk bersama rahib itu. Wa sami'a kalamahu, dan dia mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh seorang pendeta tadi. Wa kana idza atas sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi wa idza atas sahira darabahu fasyaka dzalika ilar rahib. Seorang pemuda tadi ketika datang ke tukang sihir, terus dia bertemu dengan pendeta dan dia duduk dengan pendeta, akan tapi faida atas sahira, dan ketika dia datang ke tukang sihir dia nanti akan dipukul. Karena apa? Telah datang. Ya, seperti itu. Takut. Fasyaka dzalika ilar rahib. Kemudian dia menceritakan, ketika dia dipukul dia menceritakan kepada si pendeta tadi. Faqala, pemuda itu berkata, idza khasyita, bukan pendeta, rahib. Idza khasyita as-sahima faqul habasani ahli. Pemuda, gini aja, ketika engkau takut dengan tukang sihir itu, maka ceritakanlah, fakul habasani ahli, keluargaku melarangku untuk ke rumahmu. Nah, seperti itu. Wa idza khasyita ahlaka, fakul habasani as-sahiru, dan ketika engkau takut dengan keluargamu, artinya apa, mau disuruh kok tidak mau, seperti itu. Fakul habasani sahir, kan tukang sihir itu apa bahasanya itu, mengekangku. Fa bainama huwa ala dzalika idza ata ala dabbatin azimah qad habasatin nas. Kemudian pada suatu hari dia itu melihat ada hewan yang sangat besar, dan hewan itu mengganggu perjalanan dari orang-orang yang mau lewat. Faqala al-yawma a'lamus sahiru afdalu amir raibu afdal. Kemudian dia berpikir, wah, mau kesempatan ini, coba saya terapkan. Lebih benar mana perkataan pendeta itu yang melarangku, apa perkataan dari tukang sihirku yang ingin memberikan ilmu tentang sihir. Fa'akhadha hajaron. Kemudian laki-laki tadi mengambil sebuah batu. Faqala, dan dia berdoa seperti ini. Allahumma in kana amrul raib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nasu faromaha faqatalaha wa madan nasu fa'atar rahib fa akhbaruhu. Dia berkata seperti, ya Allah, ketika apa yang disampaikan oleh rahib ini kok itu sesuatu yang aku cintai dan senangi, ilaika terhadapmu,
min amri sahir, dari apa-apa yang datang dari tukang sihir itu, faktul hadhihi dabbah, maka bunuhlah hewan besar itu dengan batu yang saya lempar, sehingga orang-orang tadi bisa lewat di jalan itu. Faromaha, kemudian dia melempar binatang itu, fakotalah, dan dia membunuh binatang itu dengan batu yang diambilnya tadi. Oh, berarti perkara atau urusan yang dengan pendeta ini yang benar. Nah, seperti itu. Ini masih banyak ceritanya. Mana sih ada hubungannya dengan sabar nanti di belakang. Mas, ini cerita hikayah. Faqala lahu ar-rahib, kemudian pendeta itu berkata kepada anak tadi, "Ai bunayya antal yaum afdalu minni qad balagum min amrika ma ara." Wahai anakku, engkau di hari ini afdalu minni, itu lebih baik, lebih hebat daripada diriku. Qad balagum min amrika ma ara, sungguh apa yang datang padamu itu yang aku lihat. Artinya apa? Dia sangat takjub atas prestasi anak itu yang telah dapat membunuh hewan yang sangat besar tadi. Wa innaka satu betala fa ini betulita fala tadulla alayya. Dan sesungguhnya engkau akan diuji. Ketika engkau diuji, maka jangan sekali-kali engkau menunjukkan diriku atas ujianmu. Artinya apa? Ketika nanti kamu mendapat ujian, jangan sebutlah aku. Nah, seperti itu. Ini prediksi daripada siapa? Pendeta tadi. Nah, pada suatu ketika nanti kamu akan menemui sebuah ujian, dan mohon ketika engkau diuji, jangan sekali-kali engkau menyebut atas diriku. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa'i fasami'a jalisunil malik. Dan pada suatu hari anak itu dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Semenjak kejadian itu dia mempunyai sebuah keistimewaan. Dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, wal abros, dan juga dapat menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit lepra. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia menjadi tabib yang terkenal sehingga dia itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Fasami'a jalisul malik. Lah, ketika kejadian itu dia kan terkenal, sehingga ada salah satu ajudan dari raja itu mendengar ada seorang anak laki-laki yang mempunyai keistimewaan dapat menyembuhkan segala penyakit. Karena qad amiya fa'atahu bihadaya kasiratin. Didatangkanlah anak tadi. Apabila engkau dapat menyembuhkan orang yang buta ini, maka aku akan memberikan hadiah yang sangat banyak. Kata ajudan daripada raja tadi. Faqala ma hahuna laka in anta syafaitani qala inni la ashfi ahadan. Ma hahuna. Loh, ketika dia seperti itu dia berkata, ma hahuna, adakah di situ tempat bagimu in anta syafaitani, engkau dapat menyembuhkanku? Qala innila ashfi ahadan. Ndak, saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jadi anak laki-laki itu berkata seperti itu. Fa in amanta billah, dia mengajak apabila engkau mau beriman kepada Allah, da'autullah fasyafaka, dan mau da'autullah, dan saya mengajak kepada kamu untuk kembali kepada Allah, fasyafaka, maka Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah, fa'amana billah, maka ajudan tadi itu beriman kepada Allah dan penyakitnya pun
sembuh. Fa'ata al-maliku. Kemudian ajudan tadi datang kepada rajanya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala al-malik man radda alaika basarak qala rabbi qala aulaka rabbu ghairi qala rabbi wa rabbukallah fa akhadahu falam yazal yu'addibu hatta dala alal gulam. Jadi ajudannya tadi itu kan buta. Ketika buta lewat anak laki-laki itu dan dia kembali dapat melihat. Dan kemudian dia datang kepada raja, didudukkan di situ. Dia menceritakan, siapa yang dapat mengembalikan penglihatanmu? Raja tadi berkata seperti itu. Man radda alaika basarak. Siapa yang dapat menyembuhkan penglihatanmu? Qala rabbi, Tuhanku. Jawab ajudan tadi, Tuhanku yang menyembuhkannya. Qala, dan raja itu berkata, aulaka rabbun ghairi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain diriku? Raja tadi kan mengaku Tuhannya. Dan ajudan tadi berkata, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yajal yu'addibu hatta dala alal gulam. Ketika ajudan tadi berkata seperti itu, dia langsung diseret, diambil, dan raja itu menyiksanya tanpa henti. Disuruh untuk menyembah raja, tapi malah menyembah Allah, bahkan mengajak untuk beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disiksa, tiba-tiba terlontar dalam mulutnya, hatta dalalal gulam, saya dapat seperti ini gara-gara saya disembuhkan oleh seorang anak laki-laki. Diceritakan. Kemudian faji'a bil gulam, anak laki-lakinya dipanggil, ditangkan di hadapan raja. Faqala lahu al-malik, kemudian raja itu berkata kepada pemuda tadi, ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmar. Wahai pemuda, telah datang, ya kan, min sihrika, dari sihirmu, matu beriul akmah, engkau dapat menyembuhkan orang yang buta, wal abros, menyembuhkan penyakit abros, wataf'alu wataf'al, dan menyembuhkan ini dan ini. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillah. Pemuda itu berkata, saya tidak dapat menyembuhkan apa-apa, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Ketika pemuda tadi berkata seperti itu, tidak tanggung-tanggung, raja langsung mengambilnya dan disiksa tanpa henti. Ketika pemuda tadi disiksa, hatta dala ala rohib, lah ini terlontarlah dalam mulutnya, tiba-tiba dia menyebutkan, aku dapat jadi seperti ini gara-gara seorang pendeta. Kemudian apa yang terjadi? Faji abir rohib, pendetanya dipanggil di hadapan raja. Faqila lahu irji an dinik, fa'aba fada'a bil minsyari, fawudi al minsyaru fi mafriqi ra'sihi, fashakkahu bihi hatta waqa'a shikkahu summa ji'a bijalisil malik. Ketika pendeta tadi dihadapkan di hadapan raja, pendeta tadi berkata, irji. Fakila, bukan pendeta. Ketika pendeta tadi dihadapkan di hadapan raja, raja itu berkata, irji antinik, kembalilah ke agamamu. Artinya apa? Jangan menyembah Allah, kembalilah ke agamamu. Fa'aba, pendeta itu langsung menolak. Fada'a bil minsyar, ketika dia terang-terangan menolak, didatangkan alat yang namanya minsyar, gergaji. Ya Allah. Fawudi al-minsyar fi mafriqi ra'si, dan gergaji itu diletakkan tepat di tengah-tengah kepala. Fasyakkahu bihi, ya Allah, hatta waqa'a syikkahu,
dan raja itu langsung membelah kepala si pendeta tadi gara-gara tidak mau kembali kepada agamanya si raja tadi. Masih berlanjut ceritanya seperti ini. Summa ji'a bijalisil malik. Ketika pendeta tadi sudah mati, ya kan? Summa ji'a bijalisil malik, ajudan tadi didatangkan kembali di hadapan raja. Ditanya, faqila lahu irji antinik, kembalilah engkau ke agamamu. Ajudan tadi dipaksa untuk mengakui bahwa Tuhanmu bukan Allah, tapi Tuhanmu adalah raja tadi. Aku raja nih, sembahlah aku. Kata si raja tadi. Fa'aba. Bahkan yang namanya ajudannya juga menolak. Fawadu al-minsyara fi mafriqi ra'sihi fasyakkahu bi hatta waqa asyikkahu. Ya Allah, langsung dibelah kepalanya dengan menggunakan gergaji. Loh, orang-orang seperti ini amat luar biasa menjaga keimanannya, tidak tanggung-tanggung. Jiwa pun dikorbankan asal iman masih ada. Di pendetanya sudah mati karena menjaga imannya kepada Allah, ya kan? Ajudannya juga mati karena menjaga keimanannya kepada Allah. Yang terakhir masih tinggal siapa? Pemuda tadi. Summa ji'abil gulam. Kemudian pemuda tadi didatangkan di hadapan raja. Fakila lahu irji andinik, dan dikatakan kepada dia, kembalilah engkau kepada agamamu. Fa'aba. Ya Allah. Kemudian seorang laki-laki itu juga menolak. Tidak mau saya kembali ke agama sesat. Tuhanku adalah Allah. Ketika raja mendengar perkataan pemuda tadi, apa yang terjadi? Fatafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bi ila jabalin kada wa kada fasa'adu bihil jabal faida balagdum dirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fasaidu bihi al jabal. Kemudian ketika seorang pemuda menolak untuk menyembah kepada raja tadi, si raja memanggil anak buahnya. Untuk apa? Untuk membawa laki-laki ini ke atas gunung. Syarat laki-laki ini di gunung ini, fas'adu bihil jabal, sampai yang tertinggi. Faida balagdum dirwato, ketika kalian semua itu sudah sampai ke puncak gunung itu, fa'in roja'an dini, ketika dia mau kembali kepada agamanya, gimana? Wa illa fatrahuhu fadabu, dan ketika tidak, lemparkanlah pemuda ini dari ujung puncak gunung tersebut. Ya Allah. Fadabu bihi fasaudu bi al-jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajaba bihimul jabal fasakatu waja'a yamshi ilal malik faqala lahu al malik ma fa'al ashabu. Kemudian ketika laki-laki ini sampai ke puncak gunung, laki-laki itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ikfinihim, selamatkanlah aku dari orang-orang ini, bima syi'ta, terhadap apa-apa yang engkau kehendaki. Ketika pemuda tadi berkata seperti itu, faro jafa bihimul jabal, tiba-tiba gunung itu bergetar. Fasakatu, dan seluruh orang-orang yang menyeret dia berjatuhan dari atas gunung. Gunungnya bergetar dan anak buah dari raja itu semuanya mati, jatuh dari atas gunung. Wajah ayamshi ilal malik, dan pemuda itu datang kepada raja. Faqala lahu al malik ma fa'al ashabuk.
Raja itu berkata, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang engkau lakukan terhadap anak buahku? Faqala kafanihimullah, Allah telah menyelamatkanku. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, seperti itu, dan melemparkan yang semuanya dari orang-orang yang menyeretku tadi dari atas gunung. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi kurkur, masih banyak banget. Wa tawassatu bi al-bahra fa in raja'an dinihi wa illa faqiduhu fadhabu bihi. Ya Allah, tidak sampai segitu, ketika pemuda ini kembali di hadapan raja, raja memanggil anak buahnya lagi. Untuk apa? Untuk membawa laki-laki itu di atas perahu yang sangat besar. Wa tawassatu bihil bahra, dan dibawa di tengah samudra. Coba nanti ditanya, ketika dia mau kembali ke agamanya, maka jangan dibunuh. Tapi ketika tidak, faktifuhu fadhabu bihi, maka lemparkanlah pemuda ini di tengah samudra. Kemudian laki-laki itu berkata, berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta fakafa'at bihimus safinah faghriqu wa ja'a yamsi ilal malik faqalahul malik ma fa'ala ashabuk. Ketika pemuda ini mau dilempar, pemuda ini berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang ini terhadap apa yang engkau kehendaki. Kemudian tiba-tiba kapalnya itu tenggelam, terbalik, dan seluruh penumpangnya tenggelam kecuali anak ini yang selamat. Ketika dia selamat, dia kembali di hadapan raja dan dia berkata seperti ini, wahai raja, faqalil malik innaka lasta biqatili, engkau tidak dapat membunuhku, engkau tidak akan bisa dapat membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bi qala ma huwa qala tasma'un nas fi sa'idin, sehingga engkau mau mengumpulkan rakyatmu fi sa'idin wahidin, di tempat yang tinggi, artinya di lapangan mungkin ini, wa taslubuni ila jid'in, dan engkau saliblah diriku. Seperti itu. Jadi diberitahu, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali engkau mau mendatangkan seluruh rakyatmu di tempat yang tinggi, yang luas, dan engkau saliblah diriku di tempat itu, kata pemuda tadi. Summa khudh sahman, dan ambillah busur yang ada dalam diriku. Summa do'is sahma fi kabidil kaus. Summa kul bismillah rabbil ghulam sumarmi fa innaka idza fa'alta dzalik fataltalani. Dan ketika engkau ingin membunuhku, tancapkanlah panah ini dengan seraya engkau berbicara seperti ini. Ini taktik. Karena apa? Ketika raja itu berbicara seperti ini, berarti raja itu masuk Islam dengan seluruh rakyatnya. Kul bismillah, ya, seperti itu. Katakanlah bismillah dengan menyebut Allah Rabbil Ghulam, yang menjadi Tuhannya anak ini, sumarmi. Kemudian panahlah, fa innaka idza faladalik, ketika engkau mau mengatakan hal seperti itu, apa yang terjadi? Maka engkau dapat membunuhku. Jadi malah pemuda tadi itu menerangkan, ketika engkau mau membunuhku, maka lakukan hal yang seperti ini. Fajama'an nas, mau. Kemudian raja tadi mengumpulkan rakyatnya fi so'idin wahidin, di tempat yang telah ditentukan, wasolabahu, dan raja tadi itu menyalib pemuda tadi ala jid'in, berarti jid'in citok, summa akhoda sahman, nuli mengambil panah, min kinanatihi, dari sarungnya,
summa wadu'a sahma fi kabidil kaus, dan diletakkan panah itu di busurnya, summa qala bismillahirabbil gulam. Jadi dia itu melaksanakan apa yang telah menjadi persyaratan ketika anak itu mau dibunuh, maka lakukan hal yang seperti ini. Dia raja mau. Famata. Kemudian benar, pemuda tadi meninggal dunia. Faqalan nas amanna birabbil gulam. Tiba-tiba kemudian ketika anak ini meninggal, seluruh manusia, ya kan, seluruh manusia yang telah datang tadi itu beriman kepada Allah. Kami beriman dengan Tuhannya anak laki-laki ini. Ini taktik. Jadi raja itu tidak mampu untuk membunuh anak tadi. Mampunya ketika raja ini ketika membunuh anak ini harus dipasung, harus disalib, dan ketika membunuh pakai panah ini dengan seraya berkata bismillahi rabbil gulam. Raja ini tidak tahu, seolah-olah ini kan yang dapat menyebabkan kematiannya kan hanya Tuhannya anak laki-laki tadi, sehingga seluruh masyarakat dengan sendirinya beriman kepada Allah. Ya, ini taktiknya luar biasa. Jadi tidak mengakui ketuhanan raja, tapi mengakui ketuhanan Tuhannya anak laki-laki yang terbunuh tadi. Lewat apa? Bismillahi rabbil gulam. Nah ini masih panjang nih ceritanya. Qad amanan nasu fa'amara bil ukhdud bi afwahis as-sikaki fakhuddat wa udmira fiha an-niran. Dan sungguh manusia tadi beriman kepada Allah, dan raja itu memerintahkan untuk membuat sebuah bahasanya itu ya, sumur mungkin ya, lobang bi afwahis sikak yang diletakkan di tengah jalan, fakhuddat, ya kan, kemudian didudukkan, wa udmira, dan di huruf fima an-niran, dan di tengah-tengahnya itu dinyalakan sebuah api. Faqala man lam yarji an dinihi fa'akmihuhu fiha aw qila lahu iktahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun. Dan raja tadi marah besar. Dia berkata, barang siapa yang hari ini tidak mau kembali ke agamanya, menyembah aku, fa'akmihuhu, maka aku akan lempar dia ke dalam api yang kunyalakan di tengah jalan ini. Jadi membuat semacam tempat pembakaran khusus untuk disiapkan membakar orang-orang yang tidak mau kembali untuk menyembah raja itu. Singkat cerita di sini, fafa'alu, dan raja itu memang benar-benar membakar orang yang tidak mau kembali beriman. Tibalah dengan giliran seorang perempuan. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun. Lah ini sumbernya di sini. Intisarinya di sini yang tentang sabar. Kemudian ada seorang ibu didatangkan, wa ma'aha sobiun, dan dia membawa anak laki-lakinya, anak kecil digendong. Fataqo asad antaqo afiha wa ma'aha sobiyun la fataqo asad antaqo afiha. Ketika perempuan ini mau istilahnya itu meloncat ke api itu, dalam hatinya merasa ketakutan. Ketika aku tidak kembali menyembah raja ini, nanti saya dan anakku akan dibakar. Ketika nanti saya mau kembali, maka saya tidak beriman kepada Tuhannya anak laki-laki tadi. Apa yang terjadi? Faqala laha al-gulam. Tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih banyak itu dapat berbicara. Berkata seperti ini, ya ummah, wahai ibuku, isbiri. Lah inilah intisarnya ini. Isbiri, bersabarlah. Fa innaki alal haq, karena langkahmu
langkah kita itu langkah yang paling benar. Jadi cerita tadi itu orang-orang yang meneguhkan keimanannya sampai ada yang dibunuh dengan menggunakan gergaji, ada yang dibakar, dan seluruhnya mau dengan tujuan sabar atas menjaga akidah atau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis tentang hikayah. Untuk hadis yang nomor 7 dan nomor 8 dan seterusnya insyaallah nanti disambung di pertemuan berikutnya. Kami akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk minggu kemarin tentang tanya jawab Islam. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Deskripsi masalahnya, bagaimana hukumnya memakan hewan halal yang memakan makanan berbahan makanan haram? Semisal ada lele yang diberi makan kotoran anjing atau babi, atau ayam yang diberikan vitamin yang berasal dari ekstrak daging babi. Banyak sekarang itu kan orang-orang yang ternak lele maupun ayam itu ketika memberi makan pakai kotoran, kadang kotoran manusia juga ada, ataupun kotoran-kotoran dari binatang dicampur dengan apa seperti itu. Ada yang menyuntik dengan vitamin-vitamin, kata yang ada mengandung ekstrak daging babi dan lain sebagainya. Bagaimana hukum mengkonsumsi hewan-hewan yang sukanya makan makanan yang haram atau makan makanan yang kotor? Nah, maka di sini perlu dirumuskan jawabannya seperti ini. Bila kita melihat terjadi perubahan pada daging lele, daging ayam, kok bau banget sih seperti kotoran manusia dagingnya, nah, seperti itu. Ketika kita dapat melihat perubahan pada bau ataupun rasa ataupun warna pada daging hewan yang makan barang haram, maka hukum memakannya atau mengkonsumsinya halal, akan tetapi makruh. Jadi tidak diharamkan, halal tapi makruh. Akan tapi ketika kita tidak menemui rasanya beda, tidak bau dan lain sebagainya, masih seperti ya umumnya ikan lah ya, maka hukumnya tidak makruh. Jadi kami pertegas, memakan atau mengkonsumsi hewan yang makanannya barang haram seperti kotoran, maka hukum memakannya adalah boleh dan makruh ketika kita menemui perubahan pada daging, baik bentuknya berupa bau, rasa maupun warna, tapi boleh dimakan. Boleh. Ini diambil dari kitab I'anatut Thalibin. Dan hewan-hewan tadi itu istilah dalam fikihnya namanya hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang mempunyai kebiasaan makan kotoran atau barang-barang yang bersifat najis. Wa yukrahu jalalatun walau min ghairi na'amin kadujajin in wujida fiha rihun najasah. Nah ini dimakruhkan makan hewan jalalah. Apa itu jalalah? Hewan yang mempunyai kebiasaan makan barang yang diharamkan, contoh kotoran atau najis-najis yang lain, dengan catatan kemakruhan tadi ketika ditemukan apa? Bau ataupun rasa ataupun perubahan warna yang ada pada hewan tersebut, ayam tersebut, lele tersebut. Ini salah satu ibarahnya diambil dari kitab I'anatut Thalibin. Dan ketika masalah ayam yang disuntik atau dikasih pil atau disuntik pakai vitamin yang berbahan dasar sesuatu yang diharamkan, itu juga hukumnya makruh untuk dikonsumsi.
makruh, boleh dimakan, tidak ada unsur keharaman, hanya bersifat makruh. Hal ini disamakan, dikiaskan dengan masalah pupuk. Ketika ada tanaman yang diberi pupuk sesuatu yang diharamkan, apakah sayurnya ataupun buahnya yang tumbuh dari pupuk itu haram? Tidak, halal. Akan tapi hukum mengkonsumsinya sebatas makruh, hampir sama. Pertanyaan yang nomor 2. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana hukumnya membuat stiker bertuliskan ayat Al-Quran, ada Asmaul Husna, kalimat thayyibah, nama-nama Nabi, yang dimana tulisannya menggunakan tulisan Arab, lalu ditempelkan di bagian selebor motor atau di bagian bodi motor sebelah pinggir di bawah tempat duduk motor. Mungkin sering kita lihat ya, ada Bismillahirrahmanirrahim ditempelkan di sebelah motor atau di selebor motor. Ini sebelum kita membahas hukumnya, kita bahas dulu bagaimana hukum membuat stiker yang bertuliskan Al-Quran ataupun bertuliskan Asmaul Husna ataupun bertuliskan kalimat thayyibah, kalimat tahlil, la ilaha illallah, subhanallah. Hukumnya sendiri, hukum membuat stiker atau kaligrafi stiker itu bukan untuk dibaca. Biasanya kalau stiker kaligrafi kan tujuannya hanya untuk pajangan, ya, bukan untuk bacaan. Kalau hanya untuk pajangan, membuat hal-hal seperti itu, maka hukumnya hanya sebatas makruh. Jadi kita membuat Bismillahirrahmanirrahim di kaos atau di bendera, ya kan? Itu hukum menulisnya atau membuatnya hanya bersifat makruh. Ini termuat dalam kitab Fathul Qadir, ada Rawdatut Thalibin. Saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La yushra'u kitabatul Qur'an 'alal judran. Tidak disyariatkan menulis Al-Quran di atas tembok, kaligrafi tembok. Wa huwa makruhun inda jumhuril ulama. Itu hukumnya makruh. Tukrahu kitabatul Quran wa asmaullah, juga dimakruhkan menulis Al-Quran dan asma-asma Allah seperti Asmaul Husna dan lain sebagainya, ya kan? Bahkan menurut Imam Ibnul Imam mengatakan ditulis dicetak di uang atau wal maharib, tempat-tempat pengimaman, judron, pagar, tembok, wa ma yufras, dan sesuatu yang dapat digelar seperti sajadah, tikar dan lain sebagainya. Itu hukum menulisnya itu hanya bersifat makruh, dengan catatan gambar stiker tadi itu tidak bergambar seperti gambar binatang. Itu kalau sudah berbentuk binatang, maka membuat stiker Bismillah dibentuk seperti burung ataupun Bismillah dibentuk seperti hewan, maka hukumnya haram. Kalau membuat stiker, menulis kaligrafi yang sudah berbentuk-bentuk jisim hewan, maka hukumnya haram. Ketika tidak berbentuk seperti hewan, itu hanya sebatas dimakruhkan. Ini hukum membuatnya dulu yang saya terangkan. Seperti itu. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Madzhabul Arba'ah Asy-Syafi'iyah, qalu, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan yajuzu taswiru ghairil hayawani kal asjar. Dia perbolehkan menggambar selain hayawan, seperti menggambar kaligrafi kal asjar, seperti bentuk pohon. Kan ada ya? Itu boleh. Wasufun dibentuk seperti kapal perahu, wasyams dibentuk seperti matahari, wal qamar dibentuk seperti rembulan. Amal hayawanu fa innahu la yahillu taswiruhu. Adapun membuat gambar atau kaligrafi yang berbentuk hewan,
maka tidak diperbolehkan, artinya haram. Ini hanya sebatas membuatnya dulu. Lah bagaimana hukum menempatkannya di selebor ataupun di belakang, sehingga ketika ada orang yang menaiki motor itu seolah-olah dia itu membelakangi membelakangi kaligrafi yang bertuliskan Al-Quran atau membelakangi stiker yang bertulisan asma Allah. Hukum menempelkannya di bagian bawah motor itu hukumnya haram, karena di dalamnya ada unsur ihanah, meremehkan atau mencelakan. Itu ini diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin seperti itu. Lau ja'alal mushaf fi kharajin ala dabah, ketika ada mushaf itu lembaran atau stiker yang bertuliskan Al-Quran, di tempat seperti kendaraan, warokaba alaiha, dan diduduki, ya kan? Jadi kendaraannya itu diduduki seperti motor. Wa in kana ala wajhin yu'atu ijra, dan ketika memang itu terlihat sebagaimana ada unsur penghinaan, jelas itu. Contohnya ka'awadahu, seperti dia meletakkan tahtahu, di belakangnya, membelakangi, ya kan? Jadi ditambahkan di mana itu? Di selebor berarti ya, ataupun di bawah jok. Jelas itu. Fasara al-fahdu maudu'an alaihi ya haruma, seolah-olah itu dia itu meletakkannya di bagian bawah dan di antara paha dan lain sebagainya, itu hukumnya haram. Seperti kita ada yang mengatakan makruh dan haram ketika kita membawa tulisan-tulisan yang bertuliskan Al-Quran, asma-asma Allah itu dibuat di dalam WC. Kan itu tempat-tempat yang seharusnya itu yang bukan tempatnya. Ada unsur istihza dengan ataupun unsur ihanah, meremehkan, melecehkan. Jadi hukum membuatnya itu hanya sebatas makruh dengan catatan tidak berbentuk seperti hewan. Dan hukum menempelkannya di tempat yang tidak semestinya, karena ada unsur penghinaan, istilahnya sesuatu yang tidak pantas lah, taruh di belakang motor, kan kita membelakangi, itu diharamkan. Karena di sini ada unsur izra itu meremehkan, tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya makan hewan halal yang tidak disembelih dengan membaca bismillah? Terkadang saya menemui di pasar-pasar ada sebagian pedagang ayam potong yang menyembelih tanpa membaca bismillah. Lalu apabila kita membeli daging ayam tersebut dan kita tidak tahu proses pemotongannya benar atau tidak secara syariat, bagaimana hukum memakan daging tersebut? Sering kita temui di pasar-pasar atau di tempat pemotongan, kadang orang yang menyembelih itu tidak membaca bismillah, asal potong, seperti ini. Bagaimana hukumnya ayam atau hewan yang disembelih tanpa mengucapkan kata bismillahirrahmanirrahim? Hukumnya sah dan hewannya halal, karena menyebut asma Allah, baca bismillah ketika menyembelih itu hanya sebatas sunnah, bukan wajib. Bahkan jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fathul Qorib, wa yustahabbu inda dzabahi khamsatu asya ahaduha at-tasmiyah, disunahkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Ahaduha, salah satunya adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Wal akmal, yang sempurna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi, seandainya orang menyembelih tidak membaca bismillah, bagaimana hukum menyembelihnya? Halla al-madbuhu, hewan yang disembelih hukumnya adalah halal, dengan catatan sudah mempunyai persyaratan. Seperti contoh, kita melihat lehernya yang namanya mari ataupun aliran buat makanan sudah terputus. Yang namanya hulkum, aliran buat saluran apa namanya itu,
nafas sudah terputus. Dan wadajain itu urat nadi yang ada di sebelah kanan kiri leher itu sudah terputus, maka hukumnya adalah halal. Bisa dipahami nggih? Jadi membaca bismillah itu tidak wajib, hanya sebatas sunnah. Dan bagaimana ketika kita membeli hewan-hewan ataupun ayam-ayam yang di pasar itu, kan kita tidak melihat cara penyembelihannya, sudah berbentuk matang dan lain sebagainya, maka hukumnya halal karena dikembalikan ke asalnya. Al aslu al ibahah, al aslu baqa'u makana ala makana. Asal-asalnya ayam hukumnya adalah halal, berarti kita mengkonsumsinya adalah halal, kecuali dengan yakin kita melihatnya bahwa ayam yang digoreng tadi saya melihatnya itu lehernya urat hukumnya belum terputus, kita yakin dan melihat sendiri, maka bagimu itu haram karena kamu yakin bahwa memang ayam yang digoreng ini, yang dijual ini lehernya belum sempurna terputus fulkumnya, mariknya, wadajainya. Tapi secara keseluruhan walaupun kita tidak dapat melihat proses penyembelihannya, tapi hukum asal ayam itu halal, maka kita mengkonsumsinya juga halal. Inilah hukum fikih seperti ini. Ya. Jadi fleksibel ya, ampun dibuat susah. Pokoknya kita ada dasarnya seperti ini, ikuti saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan insyaallah kalau tidak ada halangan minggu depan kita teruskan. Dari saya pribadi sebelumnya saya minta doa Fatihah khususan buat istri saya yang baru dirawat, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan ya. Al-Fatihah.